telah banyak terjadi masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan adanya mikroplastik. Selain itu juga vegetasi di area Das Brantas yang mulai berkurang. Keragaman flora dan faunanya juga demikian. Mengubah kebiasaan-kebiasaan itu dan melakukan penanaman vegetasi di sekitar Das Brantas. Halo sahabat madrasah, berjumpa lagi dengan saya Hamam Faizin. Sekarang saya di MTSN 2 Kota Kediri bersama dengan Ilmi. Ilmi ini salah satu siswi MTS 2 Kediri yang menjuarai LKIP, Lomba Karya Inovasi Pelajar, yang diselenggarakan oleh SMA Taruna Nusantara Magelang. Nah, kita ingin tahu apa yang diciptakan atau karya inovasi seperti apa yang telah dihasilkan Ilmi ini sehingga dia mendapat juara 1. Ilmi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Mungkin Ilmi bisa memperkenalkan dulu nama lengkapnya, kelas berapa gitu. Ya, saya Ilmi Nasyita Nuraisa dari MTSN 2 Kota Kediri kelas 9C. Berarti sekarang kelas 3 Sanawiyah. Oke Ilmi, kita mulai dari judul karya inovasimu itu apa? Judul karya saya kemarin pesan konservasi pada relief Candi Surawono Kediri untuk revitalisasi daerah aliran Sungai Brantas. Oke, jadi Anda akan membaca relief dari candi tersebut ya? Iya. Relief tersebut punya pesan ternyata. Pesannya adalah untuk konservasi daerah perairan. Daerah perairan. Oke. Candi apa namanya tadi? Candi Surawono. Candi Surawono itu letaknya di mana? Di daerah mana? Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri. Ya. Itu kira-kira candi itu berdiri kapan? Menurut referensi yang telah saya baca, sekitar 14 Masehi. 14 Masehi ya. Ya. 14 Masehi berarti masih zamannya siapa itu? Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Oke. Relief itu apakah selama ini belum pernah ada yang membaca? Belum pernah ada yang melakukan kajian terhadap itu? Oh iya. Menurut juru pelihara candi, telah dilakukan beberapa penelitian di Candi Surawono sendiri. Salah satunya juga mengartikan pesan dari relief itu sendiri. Tapi diambil dari sudut pesan moralnya. Oke. Iya. Sedangkan kamu pesan untuk konservasi. Oke. Nah, relief itu berupa tulisan atau pahatan patung atau apa? Oh, berupa pahatan cerita. Cerita. Iya. Jadi huruf. Gambar yang ya? Kayak patung-patung gitulah ya. Ya. Itu ternyata punya cerita sendiri. Ya, berkesinambungan begitu. Berkesinambungan. Itu kira-kira luasnya berapa, panjangnya berapa? Untuk luasnya saya kurang kemarin gitu enggak? Kan relief kan kayak dinding gitu ya, iya. Dinding kemudian ada cerita-ceritanya, ada gambar sandiwaranya gitu. Itu yang kamu teliti sehingga kamu mendapatkan pesan itu tuh berapa panjangnya? Itu untuk panjangnya sendiri ada 2 bentuk. Ada yang memanjang, ada yang Atas, vertikal ke atas. Tingginya sebenarnya sama, hanya saja ada yang sempit, ada yang panjang ya, lebar. Nah, bagaimana cara membacanya? Kan itu nggak berupa huruf ya, berarti Ya. kita menafsirkan atau mengartikan simbol-simbol itu sendiri. Ya. Apa yang kamu temukan dari itu apa? Sehingga kamu bisa menyimpulkan ada pesan untuk konservasi lingkungan air di situ. Oh ya. Jadi kan di Candi Surawono itu memang digambarkan ada beberapa relief perairan. Ya. Perairan sungai khususnya. Pada cerita Sri Tanjung, Arjuna Wiwaha dan Karma Wibangga yang ada di bagian bawah candi itu.
Jadi dilihat dari itu, di panel yang menunjukkan perairan itu ditunjukkan ada tanaman-tanaman perdu yang menunjang tanah di pinggiran sungai. Kemudian juga ada ikan besar yang ditunggangi. Sebenarnya itu memang cerita dari Sri Tanjung sendiri. Hanya saja juga dapat menyiratkan kesan persahabatan antara manusia dengan binatang, khususnya ikan. Oke. Nah, yang paling penting dari relief itu yang menyiratkan pesan konservasi air di lingkungan itu apa? Adanya keseimbangan ekosistem. Oke. Jadi dari banyaknya tanaman pandan laut di sana, kemudian manusia juga memancing masih dengan cara yang sederhana. Nah, sekarang kondisi perairan di sekitar candi itu seperti apa? Apakah sudah mulai rusak sehingga kamu mengambil pesan dari itu untuk masyarakat sekitar agar melakukan konservasi begitu? Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Untuk Das Berantas sendiri itu dia melewati mungkin jaraknya tidak yang sangat dekat dengan candi, hanya saja masih dalam cakupan yang cukup dekat. Kondisi di Das Berantas seperti yang kita ketahui telah banyak terjadi masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan adanya mikroplastik. Selain itu juga vegetasi di area Das Berantas yang mulai berkurang. Keragaman flora dan faunanya juga demikian. Sehingga kamu ingin menyarankan kan? Ya. Untuk kepada masyarakat sekitarnya untuk apa? Ya, berdasarkan kearifan lokal yang ditampilkan pada relief candi supaya dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan itu dan melakukan penanaman vegetasi di sekitar Das Berantas. Sekarang udah nggak ada ya vegetasi itu ya? Jarang? Jarang-jarang. Vegetasi itu apa aja? Vegetasi mulai dari tanaman keras, tanaman kayu, kemudian hingga tanaman perdu. Nah, tadi kan Ilmi mengatakan bahwa ada relief ikan ditunggangi gitu ya? Ya. Nah, itu menyiratkan apa? Menyiratkan adanya persahabatan antara manusia dengan hewan. Nah, model persahabatannya seperti apa itu? Oh ya, persahabatannya yang manusia dan hewan dapat berinteraksi tanpa saling merugikan satu sama lain. Juga ikan yang ditunggangi itu kan ikannya besar. Berarti manusia kemungkinan paling besar pemahat relief candi pada saat itu terinspirasi oleh Das Berantas sebagai sungai paling besar yang penting terdekat dengan lokasi Candi Surawono. Oke, menarik ini ya. Tapi saya ingin tahu nih, kenapa kok tiba-tiba ngangkat, bukan tiba-tiba, tentu ada ceritanya ya. Ya. Kenapa kok ngangkat itu, relief itu? Apakah kamu sering berkunjung ke candi? Atau kamu dapat inspirasi dari mana itu bisa melihat atau mengambil perspektif pesan konservasi air itu? Kebetulan sejak kecil saya memang sering diajak ayah utamanya untuk melihat situs-situs peninggalan zaman dahulu seperti candi dan mungkin museum-museum seperti Trinil dan Sangiran. Ya, Trinil dan Sangiran ya. Kemudian ketika itu duduk di kelas 8 kan mulok kir masuk ke dalam mulok di MTS 2. Nah, itu saya tertinggal dari teman-teman ceritanya. Kemudian akhirnya karena buntu di rumah, ayah saya bilang, ayo ke Candi Surawono aja, kan kebetulan belum pernah padahal ada di Kediri sendiri. Ya, kemudian ke sana melihat relief, loh, kok ini tanaman apa, kok aneh. Awalnya saya pikir itu relief kelapa bercabang. Kemudian akhirnya saya putuskan, oh ini aja yang diambil
diganti ini saja kira-kira. Kemudian di rumah mendalami literatur dan mendapatkan informasi bahwa relief itu merupakan relief tanaman pandan laut. Oh gitu. Iya. Itu dapat informasi itu dari literatur apa? Dari jurnal. Oke, Iya. dari jurnal ya. Artinya sudah ada akademisi yang memperkenalkan kepada publik adanya relief tersebut. Oke. Iya. Ya, Ilmi ini juara 1 di LKIP SMA Taruna Nusantara beberapa hari yang lalu. Juara 1 dapat apa aja? Alhamdulillah dapat piagam, Piagam sama kemudian medali, medali dan uang uang pembinaan. iya. Berapa? 5 juta. 5 juta, oh keren. 5 juta. Masih muda, berprestasi, mendapatkan juara. Baik Ilma, mungkin sebagai penutup Ilma, kan namanya riset itu ya susah-susah gampang kan. Ya. Kamu mungkin bisa cerita kepada sahabat madrasah, apa sih suka dukanya dalam melakukan riset itu? Sekaligus kasih semangat kepada teman-teman yang belum berhasil dalam riset, mudah-mudahan berhasil. Iya. Awalnya ya karena riset itu kan mencoba hal baru yang belum diketahui. Ya di situ kita mengeksplor termasuk diri kita sendiri. Apa sih kita suka apa? Gitu. Untuk susahnya karena memang riset itu sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi ya itulah kita berusaha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui sebelumnya. Oke, itu risetmu tentang relief candi itu berapa lama kamu lakukan sehingga bisa sampai pada kesimpulan adanya pesan konservasi itu? Kalau lama waktunya sendiri, saya sebenarnya mulai ada tercetuskan ide yang saya ceritakan tadi itu pada bulan Januari tahun ini. Iya. Berarti lumayan ya, sudah 11 Iya, ada bulan. 9 bulan ya. Ya, 9 bulan. Kemudian, tapi selama perjalanan itu saya beberapa kali merubah fokus. Hingga akhirnya sekitar 3 bulan sebelum mengirimkan naskah untuk lomba itu pengubahan fokus yang terakhir. Siapa yang paling berpengaruh nih dalam risetmu? Orang tua kah, pembimbing? Tentunya pembimbing saya, Bu Eni, dan ayah saya. Oke, menarik sekali cerita Ilmi. Mudah-mudahan sahabat madrasah terinspirasi dengan cerita Ilmi dan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Ilmi selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat. Terima kasih Ilmi sudah mau menemani saya berbincang tentang riset. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.